video kali ini aku berbagi resep es teler andalan jualanku. Es teler dengan kuah kental tanpa menggunakan SP, tanpa whipped cream dan juga tanpa tepung maizena. Rasanya enak dan creamy banget, dan kuah kentalnya ini tanpa dimasak ya. Jadi mudah banget buat teman-teman yang mau mencobanya. Langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Yang pertama, membuat agar-agar rasa melon. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih, tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata terlebih dahulu. Tujuannya jika sewaktu dimasukkan bahan cairan, bubuk agar-agarnya tidak menggumpal ya. Jika sudah tercampur dengan rata, kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Aduk lagi sampai tercampur dengan rata, kemudian lanjut dimasak di atas kompor menggunakan api kompor yang sedang sambil sesekali diaduk supaya tidak mudah gosong. Masak sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Di sini aku tambahkan dengan 50 ml sirup rasa melon. Dan aku tambahkan juga dengan pewarna hijau ya, supaya tampilannya juga lebih menarik. Aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, kemudian tuang ke dalam loyang atau cetakan. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu, tunggu sampai benar-benar mengeras atau ngeset ya. Kalau sudah mengeras seperti ini, nah untuk agar-agar rasa melon ini mau aku potong kotak-kotak kecil. Untuk agar-agar rasa melon ini, teman-teman bisa ganti menggunakan Nutrijel rasa melon ya. Kalau sudah dipotong-potong kotak-kotak kecil seperti ini, nah ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya membuat jeli cincau, masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau ukuran 15 gram. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir, aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Nah, ini lanjut dimasak di atas kompor menggunakan api kompor yang sedang dengan sesekali diaduk supaya tidak gosong. Masak sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian tuang ke dalam loyang atau cetakan. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu, tunggu sampai benar-benar ngeset atau mengeras. Oke teman-teman, ini dia jelinya udah ngeset atau mengeras ya. Nah, ini mau aku potong kotak-kotak kecil. Oke teman-teman, ini jelinya udah aku potong kotak-kotak kecil ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya membuat jeli kelapa muda. Masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda ukuran 15 gram. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur dengan rata, kemudian tambahkan dengan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan tambahkan dengan 700 ml air. Aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, lanjut dimasak di atas kompor menggunakan api kompor yang sedang dengan terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Masak sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, aduk sebentar hingga uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian tuang ke dalam loyang atau cetakan. Oke teman-teman, ini jelinya udah mengeras atau ngeset ya. Nah, ini mau aku kerok. Untuk alat kerukannya, aku pakai alat seperti ini ya teman-teman, supaya hasil dari jelinya ini menyerupai kelapa muda ya. Oke teman-teman, ini jelinya sudah semua aku keruk, jadinya seperti ini. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, masak sagu mutiara. Di sini sudah aku didihkan air, kemudian masukkan sebanyak 100 gram sagu mutiara supaya tampilannya lebih menarik. Di sini aku tambahkan dengan pewarna merah. Aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini lanjut dimasak ya. Untuk memasak sagu mutiara, teman-teman bisa gunakan metode 5, 30 dan 7 menit, yaitu dimasak selama 5 menit, kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, nah lanjut dimasak selama 7 menit ya. Dengan metode seperti ini, teman-teman bisa menghemat waktu dan menghemat gas. Oke teman-teman, ini dia sagu mutiaranya sudah matang ya. Ciri sagu mutiara udah matang, tidak ada lagi titik putih di bagian tengahnya. Jadi sagu mutiaranya itu jadi bening ya teman-teman. Setelah matang seperti ini, untuk sagu mutiaranya ini bilas menggunakan air matang ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya membuat kuah kentalnya, dan pastinya ini yang paling ditunggu teman-teman kan. Siapkan wadah, masukkan 500 gram gula pasir, tambahkan dengan creamer bubuk sebanyak 500 gram. Nah, gula pasir ini dan creamernya diaduk rata terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk creamer bubuknya bebas ya, mau pakai yang merek apa aja. Kebetulan merek ini yang tersedia di toko bahan kue dekat rumahku. Setelah tercampur dengan rata, kemudian tambahkan dengan susu kental manis. Nah, untuk susu kental manisnya aku gunakan yang merek Carnation seperti ini ya. Nah, takarannya aku gunakan 1,5 kaleng. Kemudian tambahkan dengan 1 kaleng susu evaporasi. Nah, untuk semua bahan kuah kentalnya ini dimixer menggunakan kecepatan bertahap ya. Dari yang terendah ke yang paling tinggi, dimixer sampai teksturnya itu menjadi kental ya teman-teman, kurang lebih selama 30 menit. Nah teman-teman, untuk tipsnya supaya tidak terlalu lama ngemixnya, bisa gunakan gula pasir yang di blender ya teman-teman. Gula pasir yang di blender akan menjadi butiran yang lebih halus, jadi ngemixernya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer selama 30 menit, jadinya seperti ini ya. Ini teksturnya itu sangat kental dan berat. Kalau teman-teman mau teksturnya lebih ringan, bisa tambahkan waktu ngemixernya ya. Nah teman-teman, ini dia kuah kental es telernya udah selesai dibuat. Untuk isian es teler sultannya, di sini aku menggunakan buah alpukat. Ini digunakan untuk topping di atasnya nanti ya. Dan di sini aku tambahkan juga dengan buah nangka yang sudah aku potong-potong kecil. Untuk cara penyajiannya, siapkan gelas ukuran 22 oz. Masukkan agar-agar rasa melon kurang lebih sebanyak 1 sendok nasi. Kemudian masukkan jeli rasa kelapa muda. Masukkan juga sagu mutiaranya, buah nangka yang sudah dipotong-potong kecil, jeli rasa cincau. Masukkan es batu secukupnya. Nah, untuk kuah kentalnya, masukkan 2-3 sendok sayur ya. Jangan lebih ya, nanti kemanisan. Nah, di sini aku tambahkan dengan sedikit es batu. Nah, teman-teman, untuk toppingnya di sini aku gunakan buah alpukat, buah nangka,
tape singkong, dan juga keju parut secukupnya aja ya. Nah teman-teman, ini cara penyajian aku ya. Untuk banyaknya isian dari es teler ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman dan juga harga jual ya. Untuk satu resep ini aku dapat 13 gelas ukuran 22 oz. Tapi untuk kuah kentalnya masih sisa banyak ya teman-teman. Kalau untuk satu resep kuah kental ini bisa digunakan sebanyak 24 gelas ukuran 22 oz ya. Dan untuk ketahanannya bisa tahan 1 harian di suhu ruang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.